Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya tentang pelatihan gizi. Jika kemarin di konsep pendidikan gizi kita menjalani edukasi gizi untuk meningkatkan uh, pengetahuan klien, selanjutnya ada konsultasi gizi untuk membantu memecahkan permasalahan klien secara person to person. Berikutnya ada pameran, pameran untuk memberikan informasi ke khalayak umum, edukasi ke khalayak umum melalui benda-benda yang dipamerkan. Nah, hari ini kita akan masuk ke diklat gizi atau pendidikan pelatihan gizi, di mana yang menjadi fokus bukan hanya soal pengetahuan saja, perbaikan pengetahuan, peningkatan pengetahuan, tetapi di sini ada aspek tentang skill atau keterampilan yang harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Keterampilan harus by doing something. Jadi harus melakukan sesuatu. Untuk bisa melakukan sesuatu harus dilatih. Nah, maka dari itu pendidikan gizi untuk hari ini kita belajar tentang pelatihan gizi. Nah, eh, konten yang akan kita pelajari dalam 2 pertemuan ke depan tentang pelatihan gizi mulai dari apa sih yang dibutuhkan, berikutnya tujuan untuk pelatihan itu, perencanaan pelatihannya, serta untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang bagaimana pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, di sini ada siklus pelatihan, mulai dari bagian yang pertama tentang pengkajian kebutuhan di assessment. Sebenarnya klien atau sasaran itu membutuhkan apa sih yang harus di-upgrade kemampuannya. Misalnya kemarin ketika pelatihan pembuatan MPASI, nah, untuk warga-warga di Posyandu Pringgulung. Apakah mereka sebenarnya belum tahu tentang MPASI? Nggak bisa. Atau jangan-jangan mereka sudah terbiasa dan paham, hanya saja kita tidak tahu kebutuhan mereka, kita menganggap itu penting, kita lakukan. Ternyata mereka sudah paham. Tapi kalau ternyata mereka belum paham, ini menjadi hal yang baik. Dikaji dulu kebutuhannya apa. Berikutnya tentang perumusan tujuan. Kalau kebutuhannya itu dilakukan pelatihan ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Apakah semata-mata hanya memberikan informasi atau pengetahuan saja kepada masyarakat, misal tentang tadi MPASI tadi, atau mau meningkatkan keterampilan mereka juga. Jadi setelah dikasih edukasi, dikasih kelas khusus, beberapa sesi tentang MPASI, berikutnya mereka langsung berpraktek membuat MPASI secara mandiri. Terus ada perencanaannya, lalu eksekusi dan evaluasinya. Nanti kita akan belajar sampai tahap nomor 3 ini di pertemuan hari ini. Nah, semua tahap di siklus pelatihan ini saling terkait. Artinya tidak ada yang bersifat linear. Pengkajian menentukan perumusan, terus perumusan perencanaan hanya muter saja, tapi tidak. Mereka bisa saja setiap waktu kita evaluasi terus menemukan sesuatu yang baru, sehingga bisa membutuhkan kajian yang baru. Misalnya ketika di assessment kita hanya menemukan bahwa ternyata warga-warga di Pringgulung hanya belum terampil, sudah tahu tentang MPASI, sudah paham tentang MPASI, hanya saja belum terampil bagaimana sih cara membuatnya, khususnya pada ibu-ibu muda. Mereka nggak ngerti cara membuatnya gimana, mending beli, misalnya kayak gitu. Nah, ketika di perumusan tujuan, ternyata kita menemukan sesuatu hal yang lebih baru lagi, menemukan data baru lagi, maka ada perbaruan lagi. Nanti ketika pelaksanaan nemu fakta-fakta baru lagi, bisa balik lagi untuk dirumuskan kajian untuk pelatihan berikutnya atau mungkin untuk tambahan di hari berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian pertama tentang pengkajian kebutuhan pelatihan. Di sini tujuan teman-teman di dalam belajar mengenai pengkajian kebutuhan pelatihan itu ada 3 hal. Yang pertama, kalian itu mampu menganalisis kebutuhan pelatihan, mulai dari mengumpulkan
melalui mengumpulkan data, mengolah data, terus menganalisis data. Datanya apa aja boleh, lewat bertanya kepada masyarakat, sudah tahu belum tentang ini, misalnya kayak gitu. Nanti diolah dari satu posyandu ada 100 ibu misalnya. Kira-kira kita kumpulkan nih dengan angket. Kira-kira berapa yang sudah paham tentang konsep MPASI. Kapan MPASI mulai diberikan? Sampai kapan MPASI? Bagaimana tekstur MPASI yang baik dan benar? Terus konten di MPASI sebaiknya mengandung apa saja? Terus bagaimana cara membuatnya dengan bahan-bahan di sekitar kita? Misalnya itu. Kita kumpulkan data lewat kuesioner, kita olah datanya, berapa sih yang sudah paham, berapa yang belum paham, berapa yang sudah terampil, berapa yang sama sekali belum bisa. Nanti kita analisis. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan pelatihan. Nah, ketika sudah tahu datanya, sudah dapat ini, maka kira-kira yang menjadi permasalahan utama di warga Pringwolong itu apa sih? Apakah mulai dari pengetahuan mereka sama sekali belum tahu, atau mereka sebenarnya sudah punya pengetahuan dasar? Mereka sudah punya pengetahuan dasar, mereka barangkali juga sudah terampil, sudah ada keterampilan tentang MPASI, tetapi tidak rutin membuatnya setiap hari karena mungkin waktunya terbatas, terus ada kesibukan lain, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita yang menjadi concern itu apa sih? Kita nggak bisa, dan sebaiknya tidak memilih untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di lapangan itu diselesaikan dalam satu kali pelatihan. Itu nggak bisa. Kita fokus di satu hal saja. Kalau nanti ternyata teman-teman menemukan bahwa di Posyandu Pringwolong lansia misal, oh lansia kita juga warga ini nggak bisa mengolah makanan yang baik untuk lansia, padahal kan kita fokusnya di MPASI, maka nggak bisa. Walaupun itu ada permasalahan tentang tata laksana pemberian diet khusus lansia misalnya seperti itu bukan menjadi prioritas kita untuk pelatihan tersebut, karena pelatihan kita rencananya adalah MPASI nanti. Tetapi ketika kita ketemu data tentang makanan untuk lansia mereka belum terampil, itu kita rencanakan untuk pelatihan berikutnya. Jadi kita fokus di satu hal. Nah, yang terakhir, tujuan dari pengkajian kebutuhan pelatihan adalah mahasiswa mampu menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan berdasarkan masalah yang ditemukan. Nanti 3 hal ini teman-teman saya yakin akan lebih mudah memahami ketika di slide-slide berikutnya saya sajikan contoh. Nah, pengkajian kebutuhan pelatihan ini bertujuan untuk menemukan adanya gap atau kesenjangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Misalnya gini, misalnya seorang ibu, meskipun dia ibu muda baru melahirkan, anaknya masih di usia nifas, anaknya masih di bawah 40 hari misalnya, itu seharusnya seharusnya itu bisa, seharusnya tahu tentang ASI eksklusif, berarti kan dia masih masa nifas ya, masih di bawah 40 hari. Seharusnya tahu ASI eksklusif itu apa, bagaimana karakteristiknya, itu sudah tahu, sudah ngotok, karena selama kehamilan dia belajar banyak, dia konsultasi banyak, dia mengunjungi fasilitas kesehatan, dia membaca buku, dia dirawat juga dengan orang tua atau rekan-rekan yang lain, sehingga pengetahuan itu seharusnya ada. Pengetahuan tentang ASI eksklusif seharusnya ada. Ketika bayinya lahir, maka sekarang menjadi sikap. Bisakah ketika seorang ibu tahu tentang ASI eksklusif, bisakah, mampukah, dan maukah dia memberikan ASI eksklusif kepada anaknya atau tidak? Ternyata, saya tahu tapi sibuk bekerja. Saya tahu tetapi repot. Mendingan dikasih yang lain, misalnya kayak gitu. Tadi ada permasalahan di sikap. Tapi mungkin ternyata sikapnya juga oke, sudah
sudah mulai terbentuk karena pengetahuan yang ada. Nah, sikap berikutnya keterampilan. Oh, saya sudah, anak bayi saya sudah 2 bulan, 3 bulan. Mungkin bisa disapi. Karena saya sudah mulai bekerja. Karena kalau orang melahirkan itu kan cutinya 3 bulan. Nah, sudah mulai masuk sekolah lagi atau bekerja lagi. Nah, bagaimana nih? Anak bayi saya nggak dapat ASI eksklusif lagi dong. Misalnya kayak gitu toh. Nah, ada keterampilan bagaimana memerah ASI, menyimpan ASI, menaruhnya di pendingin, di tempat steril dan pendingin. Berikutnya, bagaimana menyajikan ASI yang dihangatkan kembali kepada anak bayinya, misalnya kayak gitu. Nah, itu keterampilan. Nah, yang dimaksud kesenjangan adalah sudah tahu tetapi tidak melakukan, sudah tahu, sudah melakukan tetapi tidak terampil jika ada permasalahan khusus. Nah, kita pengkajian kebutuhan pelatihan ini adalah fase di mana kita menemukan kesenjangan ini. Apakah dia sudah tahu? Apakah sudah ada pengetahuan? Apakah sudah ada pemahaman? Kalau sudah, apakah sudah menjadi sikap? Kalau sudah menjadi sikap, apakah sudah menjadi kebiasaan atau keterampilan? Nah, kalau belum, ada sesuatu titik yang, oh ternyata belum. Itulah tugas kita untuk di-upgrade, untuk diperbaiki melalui pelatihan. Tetapi kalau ternyata semuanya sudah oke, ya nggak perlu pelatihan lagi dong. Kan sudah terbiasa. Misalnya gitu. Misalnya seperti kalian, pelatihan menggunakan e-learning untuk hari ini. Apakah iya perlu? Karena sudah terbiasa kan. Tetapi ketika awal dulu, ketika masih mahasiswa baru, semester 1 mungkin, itu teman-teman harus tahu, terampil, bahkan paham menggunakan itu. Nah, metode-metode yang kita gunakan di dalam mengkaji, bagaimana sih kebutuhan untuk pelatihan ini, mulai dari observasi, kita kunjungan ke lapangan, kita bertanya, kita turun langsung ke lapangan, turun langsung menemui orang-orang tersebut. Nah, berikutnya adalah konsultasi ke para ahli. Kira-kira yang sedang tren itu apa sih? Di era COVID-19 ini yang orang-orang belum bisa apa sih? Oh, cuci tangan pakai sabun. Sederhana, tapi tidak semua orang paham. Apakah hanya dengan sabun biasa, dengan aneka macam sabun bisa? Nah, misalnya kayak gitu. Berapa langkahnya? Berapa cara membersihkan? Bagaimana cara membersihkannya? Apakah bisa di kobokan? Ataukah harus di air mengalir? Tidak semuanya paham. Berikutnya wawancara dengan orang tersebut, atau fokus group discussion juga. Kita bikin tim, kita berdiskusi kelompok di PKK atau di Dasawisma. Kira-kira masyarakat ini butuhnya apa sih? Misalnya gitu. Atau dengan tes, diberi tes dulu, masyarakat dikasih misalnya di forum PKK, Posyandu, atau Dasawisma atau apa-apa, kita ngasih tes, kita ngasih pretest beberapa soal, kita bisa menguji mereka sudah paham atau belum, sudah terampil atau belum. Berikutnya lewat studi literatur, misalnya kita mengkaji lewat buku, lewat jurnal, apa sih yang sedang yang sedang menjadi permasalahan secara umum apa sih. Atau kita juga bisa membaca laporan-laporan yang diterbitkan oleh badan-badan tertentu, misalnya oleh Dinkes. Mereka melakukan penelitian rutin, kita tahu kalau di wilayah A, di wilayah B, itu ada permasalahan tentang praktek PHBS misalnya kayak gitu. Atau referensi kita lihat buku-buku. Itu metode-metode yang digunakan untuk mengkaji kebutuhan pelatihan itu apa. Nah, saya bicara tentang, mari kita bicara tentang kuesioner. Di kuesioner ini, pertama kita menentukan pokok masalahnya apa, objeknya apa, terus siapa yang bakal jadi sasaran pelatihan kita, kira-kira siapa, terus apa aja informasi yang kita butuhkan untuk kita dapatkan dari sasaran tadi, yang pengen kita ketahui apa sih. Nah, terus kita sampaikan dalam bentuk kuesioner. Ini contohnya adalah ini. Misalnya, kita mendapatkan informasi anak semester 1, kok prestasinya kurang ya? Kok prestasinya banyak yang jelek ya? Konsentrasi mereka kok buyar ya? Baru kuliah misalnya kayak gitu. Terus dikaji, oh ternyata ada anemia. Mayoritas
mahasiswi Stikes Pantirape kadar hemoglobin darahnya hanya sekitar 10 sampai 11 mg per desiliter. Misalnya seperti itu. Nah, ternyata dikaji lebih lama, ternyata kondisi seperti ini sudah berlangsung lama sejak mereka SMA. Maka kita bisa berpikir, ini bisa jadi ada permasalahan utama nih, bahwa remaja-remaja di Indonesia itu mayoritas anemia gizi besi. Nah, maka daripada telat, intervensilah lebih awal. Nah, maka sasarannya dari kelas 5 bahkan sampai kelas 12 SMA. Informasinya berapa sih penderita yang ditemukan di lapangan? Di wilayah tersebut ada berapa sih? Terus mereka tuh sudah paham belum tuh tentang anemia? Apa sih yang menyebabkan anemia? Kebiasaan-kebiasaan apa yang menyebabkan remaja itu riskan untuk terkena anemia itu apa? Apakah mereka sudah tahu? Misalnya kayak gitu. Nah, maka kita breakdown informasi-informasi tadi ke dalam bentuk kuesioner. Siapa nama respondennya? Biasanya kalau nama responden ini kita bisa samarkan menjadi inisial atau nomor KTP, kan nggak semua orang bisa mengakses nomor KTP ini siapa kan. Jadi inisial pun boleh, atau dengan kode sampel nomor A123. 123 siapa? Kita nggak tahu. Berikutnya, anemia gizi besi. Ada pertanyaan, anemia gizi besi adalah apa? Nanti mereka akan menjawab. Kalau jawaban mereka salah, berarti mereka mungkin belum tahu. Kalau mereka jawabnya dengan betul dan tepat, ternyata mereka sudah paham. Bisa kuesioner ini bisa berupa pertanyaan terbuka seperti ini. Jadi jawabannya bisa aneh-aneh, banyak-banyak. Tetapi juga bisa pertanyaan tertutup, artinya multiple choice. Ada ABC yang bisa mereka pilih salah satu. Itu bebas, terserah yang mana. Apa penyebabnya, apa akibatnya, bagaimana frekuensi makan kamu. Apakah sehari kamu rutin 3 kali makan besar, 2 kali snack, misalnya. Bagaimana porsi makannya, sekali ngambil makan berapa? Mungkin rutin, 3 kali makan sehari rutin, tetapi porsi makannya bagaimana? Terus, makanan apa saja yang dikonsumsi oleh kamu setiap hari? Jadi ada semacam recall, misalnya recall 24 jam, 3 kali 24 jam, seperti itu. Atau FFG-nya. Nah, ini dari data ini kita ngumpulin data dulu. Nanti kita bakal tahu kira-kira permasalahannya di mana. Apakah mereka sudah paham di sini tentang anemia? Mereka sudah paham tentang penyebab dan akibatnya, mereka sudah paham. Tetapi tentang sikap mereka belum, karena mereka masih makan dengan porsi yang sedikit, frekuensi jarang, jenis bahannya juga mungkin tidak mendukung status kesehatannya itu baik, artinya yang berisiko untuk anemia. Ini kita bisa dapatkan datanya di sini. Nah, berikutnya ini contoh pengkajian kebutuhan. Misalnya kita menemukan permasalahan obesitas pada balita. Ternyata ketika kita ke posyandu, kok balita di sini masuk kategori kegemukan semua ya, kok obesitas semua ya. Apakah mereka merasa, orang tuanya itu merasa gemuk itu baik? Apakah merasa gemuk itu justru balita yang sehat? Kita ketika kunjungan ke lapangan sepintas menemukan hasil penimbangan bayi balita itu Z-score-nya tinggi-tinggi banget, di atas plus 2 misalnya. Nah, kita menemukan permasalahan untuk permasalahan obesitas pada balita. Beberapa ketika kita mengkaji lewat kuesioner, kita menemukan ternyata balita itu kalau sudah makan lebih dari 3 kali sehari. Sekali makan porsinya besar. Terus kalau di luar jadwal makan, orang tua itu ngasih mie instan misalnya, atau susu, nggak cuma 1 gelas, 2 gelas, 5 gelas per hari, bahkan lebih. Atau ketika ada jajanan-jajanan yang disuka, cenderung yang digoreng atau roti-rotian yang manis. Kita menemukan permasalahan itu lewat kuesioner. Terus kita kaji.
kita bikin rumusan masalah. Yang pertama, balita itu kita disiplinkan makan 3 kali sehari. Tetapi ternyata faktanya yang terjadi di lapangan lebih dari 3 kali sehari mereka makan. Kan jadi ada gap, ya kan? Ada masalah. Masalah adalah gap antara word should be dan word is. Das sollen dan das sein. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi. Yang seharusnya terjadi, bayi makannya rutin 3 kali sehari. Tapi yang terjadi di lapangan, mereka makan lebih dari 3 kali. Ini adalah kesenjangan. Maka rumusan masalahnya adalah orang tua perlu peningkatan pengetahuan. Jangan-jangan orang tuanya nggak tahu kalau makanan frekuensi makan balita itu cukup 3 kali sehari. Nah, orang tuanya nggak ngerti. Maka perlu ditingkatkan pengetahuan. Misalnya, yang berikutnya, ada permasalahan sebagian besar balita minum susu lebih dari 5 gelas per hari. Word should be-nya, gasolennya, yang seharusnya minum susu paling nggak 2 kali sehari saja sebagai makanan selingan. 2 kali sehari. Tapi what is yang terjadi? Das sein-nya adalah balita minumnya 5 gelas. Lebih dari 5 gelas, berarti ada kesenjangan. Nah, maka ada peningkatan kebutuhan. Perlu ada peningkatan kebutuhan. Ketika misalnya terampil peningkatan keterampilan, cuma ada kebutuhan. Sebagian besar balita dikasih makanan selingan berupa mie instan. Orang tuanya kan nggak ngerti. Kan kita nggak boleh membiasakan anak-anak balita itu makan mie. Nanti kalau sudah makan mie, dia nggak akan mau makan nasi. Kalau sudah makan mie, nggak mau makan yang lain. Atau kalau mau makan yang lain, nggak mau kecuali mie. Nah, misalnya kayak gitu. Maka orang tua kita pandang bahwa mereka perlu adanya peningkatan pengetahuan. Bahwa mie bukanlah sumber kalori yang baik untuk balita. Pengetahuan. Terus mereka juga butuh keterampilan. Bagaimana bikin makanan selingan yang lebih menyehatkan dibandingkan memberikan mie. Nah, jadi ada rumusan masalah itu seperti ini. Kasus yang kedua, anemia pada bumil. Ternyata banyak sekali ibu hamil itu anemia. Kenapa kok bisa anemia? Ada permasalahan apa? Ternyata sebagian besar bumil nggak ngerti cara mencegah anemia bagaimana. Atau mereka secara praktiknya juga jarang konsumsi makanan hewani, bahan pangan hewani. Maka rumusan masalahnya adalah dibutuhkan peningkatan pengetahuan tentang anemia pada bumil. Jadi bumil itu harus tahu bahwa dirinya berisiko untuk anemia. Mereka harus tahu. Mereka harus tahu juga bagaimana cara mencegahnya. Tahu cara mencegah. Berikutnya, mereka juga harus terampil tentang mempraktekkan cara pencegahan dari anemia tersebut. Nah, jadi ada pengetahuan yang tinggi yang perlu ditingkatkan dan keterampilan juga yang perlu ditingkatkan. Nah, itu tadi tentang fase pertama, pengkajian kebutuhan penelitian. Setelah itu, masuk kedua, perumusan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan tadi kalau saya kembali lagi, kalau di contoh rumusan masalah perlu peningkatan. Lanjut ke perumusan tujuan, itu berarti meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan. Gitu. Apa yang ditingkatkan? Apa hal yang kita temui di masyarakat. Tujuan pelatihan tadi seperti itu. Meningkatkan ini, meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan. Masuk tahap ketiga, tentang perencanaan pendidikan. Kalau sudah merumuskan, kalau sudah mengkaji sejak awal, masyarakat butuhnya ini, yang terjadi ini, yang dipraktekkan ini, maka ada masalah ini. Untuk masalah itu, ada perumusan tujuan. Setelah itu, kita rencanakan pendidikan, pelatihan.
ada yang kita sebut sebagai kompetensi. Apa sih kompetensi? Ada dua pengertian. Pertama, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa tahu, ahli, sikap, perilaku. Ini bertahap sekali. Maka lewat edukasi untuk memberikan pengetahuan, keahlian lewat pelatihan, sikap juga bisa lewat pelatihan, perilaku juga bisa lewat pelatihan. Ketika seseorang sudah bisa memperilaku hidup bersih dan sehat, sudah pasti dia sudah tahu hidup bersih itu bagaimana, hidup sehat itu bagaimana. Dia juga sudah ahli, dia juga sudah menjadikan itu sebagai sikap, karena sudah sampai tahap ke perilaku. Perilaku itu sudah membentuk kebiasaan, habit, keseharian, itu berarti perilaku. Karena orang sudah melakukan itu sebagai kebiasaan sehari-hari, sudah pasti dia sudah memiliki pengetahuan atas hal itu. Misalnya, kita sudah menjadi kebiasaan mahasiswa gizi sarapan setiap pagi sebelum berangkat kuliah, sebelum pergi kerja misalnya buat yang part time, atau sekarang WFH yang work from home, study from home, mahasiswa gizi sarapan dulu sebelum kuliah online misalnya gitu. Itu sudah menjadi perilaku, sudah menjadi kebiasaan. Tetapi ketika ada mahasiswa gizi yang nggak rutin sarapan, bahkan mungkin nggak pernah sarapan, skip sarapan, makannya cuma siang sama malam saja, maka ada permasalahan apa? Mereka sudah jelas tahu pentingnya sarapan yang sehat. Mereka sudah ahli cara menyiapkan makanan, atau kalau mau beli bisa memilih baik makanan yang baik mana untuk dikonsumsi setiap pagi. Tetapi secara sikap belum tentu. Nah, maka ada permasalahan apa? Apakah mereka malas? Apakah mereka nggak ada uang? Atau apakah mereka ada permasalahan lain? Jika nggak ada uang kan seharusnya sudah ada keahlian. Maka itu nggak harus mahal, misalnya tadi. Nah, ketika sudah sampai ke perilaku, kebiasaan, maka itu disebut kompetensi. Orang tersebut sudah kompeten. Itu yang ingin kita dapatkan. Masyarakat sudah tahu tentang sudah tahu tentang ASI eksklusif. Masyarakat sudah ahli. Ibu hamil itu sudah ahli bagaimana cara memberikan ASI eksklusif. Juga sudah menjadi sikap tentang ketika ada permasalahan-permasalahan khusus sudah ada paham. Kalau ada ASI tetap memberikan ASI eksklusif. Sudah menjadi perilaku juga bahwa secara 6 bulan saya bertekad, berkomitmen untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi saya misalnya. Sudah menjadi perilaku. Maka kita sudah bisa mencap ibu tersebut sudah kompeten di bagian ASI eksklusif. Kalau negara itu lewat puskesmas ya, ada sertifikat ASI eksklusif. Itu sebuah penghargaan kepada ibu yang menyusui bahwa mereka itu sudah menjalankan program ASI eksklusif kepada bayinya. Jadi pemerintah memberikan award berupa sertifikat lulus ASI eksklusif kepada ibu dan bayinya. Jadi sampai tahap itu kita menghargai mereka. Nanti ya ini pengertian yang selanjutnya tidak jauh berbeda dengan pengertian yang kedua. Itu tentang kompetensi. Rumusan tujuan pelatihan tadi yang sudah rumusan tujuan pelatihan ini meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang A, tentang B, misalnya seperti itu dikembangkan untuk mencapai kompetensi ini. Kalau mereka kurang di pengetahuan, maka kita tingkatkan pengetahuannya. Mereka sudah tahu tetapi belum ahli, kita tingkatkan keahlian mereka, keterampilan mereka. Mereka sudah terampil dan pengetahuan tetapi belum menjadi sikap dan perilaku. Bagaimana cara membiasakannya? Nah, itu
alur dari perumusan tujuan pelatihan menjadi kompetensi. Berikutnya, kita sisihkan itu dulu, kita belajar tentang kata kerja. Ini gampang banget di sini. Ada banyak sekali kata kerja yang terkait dengan rumusan tujuan pelatihan. Mengenal, menguasai, merumuskan, memilih, sampai nanti mengevaluasi. Nah, nanti kata-kata yang kita pilih adalah seperti ini. Penerapannya, contohnya ini. Rumusan tujuan penelitian. Memilih bahan makanan sumber zat besi sesuai kelompok hewani dan nabati. Menilai status gizi secara benar. Mengelola diet DM sesuai tipenya. Menyusun menu apa? Gizi seimbang untuk keluarga. Di sini rumusan kompetensi dengan kata kerja yang saya underscore ini, saya garis bawah ini, underline. Rumusan kompetensi ini sebaiknya dilengkapi dengan indikator. Indikatornya saya warna merah. Kenapa? Dengan diberikan indikator ini kita mudah untuk mengetahui, mengukur sudah tercapai belum. Misalnya gini, ibu hamil tahu bagaimana cara memilih makanan sumber zat besi. Sumber zat besi apa? Bayam. Mereka makan bayam terus. Padahal itu zat besinya non-hem, nggak efektif. Misalnya gitu. Nah, maka memilih bahan makanan sumber zat besi sesuai kelompoknya. Kelompok hewani apa, kelompok nabati apa. Nanti apa yang mereka praktekkan di rumah ibu hamil itu? Apakah mereka hanya tahu, yang saya tahu tentang anemia saya harus makan zat besi banyak. Oh bagus ibu. Apa yang ibu konsumsi? Wah, sumber zat besi dong. Apa misalnya ibu? Oh ya bayam. Bayam itu kan kaya zat besi. Maka saya setiap hari makan bayam. Nah, maka apakah ibu ini sudah kompeten? Belum. Karena ternyata dia nggak tahu, indikatornya itu nggak jelas. Dia cuma tahu tentang zat besi saja, sumbernya makanan sumber zat besi apa aja, itu yang dikonsumsi. Nggak tahu kalau non-hem itu nggak baik juga dikonsumsi, nggak signifikan. Misalnya gitu. Menilai status gizi, oh sudah, cara mengukurnya sudah, nimbang, ibu sudah nimbang, sudah, suami saya sudah membelikan timbangan. Bahkan timbangan dari orang tua saya turun-temurun misalnya. Padahal kita tahu timbangan pegas yang ada di posyandu itu kualitasnya menurun seiring waktu. Semakin lama semakin tidak akurat. Nah, belum lagi praktek mengukur timbangannya, misalnya masih pakai pakaian lengkap, berdirinya tidak baik, masih nengok-nengok ke bawah, misalnya kayak gitu. Jadi indikatornya untuk kita tahu, untuk kita paham, untuk kita dapat mengukur apakah orang ini, klien ini sudah punya kompeten, itu kita butuh indikator. Nah, misalnya di sini dia dengan benar pengukuran secara dokumentif. Atau dia DM sesuai dengan tipenya, ada dia DM1, DM2, nanti ada juga diet gestasional. Itu ada cara pengelolaan dietnya tersendiri. Itu tentang rumusan kompetensi. Ini kata kerjanya, ini rumusan kompetensinya, ini indikatornya. Nah, saya kasih contoh. Rumusan tujuan. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang anemia pada bumil bagi bla 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 bla. Ya, ada keterangan-keterangan berikutnya. Atau rumusan tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang obesitas bagi siapa? Bla 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 bla. Kompetensinya adalah bagaimana kita tahu bahwa orang itu sudah tahu dan terampil tentang anemia. Orang tersebut mampu menjelaskan pengertian anemia yang baik, yang tepat maksud saya, sesuai dengan WHO. Ibu tersebut, misalnya kan ini pada bumi ya, ibu tersebut mampu menyebutkan penyebab anemia di Indonesia itu apa aja. Apa aja tuh Bu? Menurut ibu tersebut juga tahu, mampu menjelaskan cara-cara mencegah anemia yang benar berdasarkan apa. Nah, ini bla 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 inilah indikator.
mampu menjelaskan pengertian anemia berdasarkan apa? Indikatornya WHO. Kalau dia hanya menjelaskan pengertian anemia menurut dirinya sendiri, dia belum kompeten. Ibu tahu anemia? Tahu apa? Itu kalau lemes dan lemes itu kalau dikit-dikit beliung itu anemia tahu? Itu pengertian berdasarkan siapa? Misalnya kayak gitu. Berarti dia mungkin belum paham. Sepenuhnya belum paham. Misalnya seperti itu. Terus ini obesitas. Klien tersebut ibu dengan anak balita bisa menjelaskan obesitas pada balita itu apa tuh Bu? Hah? Ya gemuk, balita gemuk. Nah, oke. Balita gemuk. Terus status gizi balita gemuk itu secara antropometri apa namanya? Kategorinya bagaimana itu? Apakah gemuk yang satu dengan gemuk yang lain itu sama-sama bisa dikatakan obesitas? Bagaimana batas-batasnya? Misalnya gitu. Sampai tahap itu. Terus ibu sudah tahu belum bagaimana cara membuat menu biar anak yang sudah gemuk itu bisa kembali normal, berat badannya lebih terjangkau sesuai dengan KOVA dari WHO atau NCHS Bu? Oh nggak tahu misalnya kayak gitu. Ya saya cuma bisa ngasih makanan ya yang di rumah aja lah misalnya. Maka ada kompetensi yang belum tercapai. Rumusan tujuan itu akan mengarahkan ke kompetensi yang diminta. Gitu ya. Kompetensi akan menunjukkan pengalaman belajar. Jadi ini rantai ya. Pengalaman nyata yang harus dilakukan oleh peserta didik ini kita fasilitasi. Kita memberikan kesempatan mereka untuk belajar. Sehingga mereka bisa menguasai kompetensi yang kita rumuskan melalui pelatihan secara baik. Ini misalnya tadi kompetensinya menilai antropometri secara benar. Pengalaman belajar bagaimana cara mereka bisa mencapai kompetensi ini, kita kenalkan dulu dengan alat antropometri. Cara mengukur tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala menggunakan KNS. Atau kompetensinya adalah mengelola data yang benar. Ya, untuk mahasiswa gizi sudah tahu membuat instrumen pengumpulan data kuesioner misalnya gitu, melakukan enumerator misalnya gitu. Pengumpulan data, mengedit data, mengkompilasikan, mengolah, menganalisis dan mempresentasikan. Ini pengalaman-pengalaman belajar yang perlu diberikan di pelatihan. Atau tadi mampu menjelaskan pengertian anemia secara benar melalui berdasarkan standar WHO. Bagaimana cara mereka biar sampai paham. Nah, kita diskusikan pengertian anemia sesuai referensi-referensi yang ada. Terus penelusuran pustaka berdasarkan referensi yang diberikan. Mereka bisa membaca, terus menyampaikan pula. Bagaimana tentang menyusun menu pada obes? Ya, ibu-ibu dengan balita tak paham bahan makanan yang sumber energi tinggi itu apa aja, yang rendah lemak itu apa aja, bagaimana cara mengukur kebutuhan bayinya sendiri. Ini pengalaman-pengalaman kerja. Itu terus kita belajar tentang perkiraan waktu. Kira-kira untuk mencapai ini agar ibu hamil atau ibu dengan balita paham tentang anemia, membaca, terus menghitung sampai dia tahap benar-benar paham ini butuh berapa lama sih agar kompetensi itu tercapai? Butuh teori atau tatap muka berapa kali? Butuh diberi tugas di rumah atau praktik di rumah itu berapa kali? Atau praktek di lapangan berapa kali? Kayak kalian sebagai mahasiswa kan sampai tahap ini. Teori 14 pertemuan, nanti penugasan praktikum berapa kali, praktek di lapangan berapa kali. Agar kalian mendapatkan pengalaman belajar, agar kalian kompeten. Sama ketika kita memberikan pendidikan pelatihan di masyarakat juga melalui seperti ini. Maka dari itu, kadang pelatihan itu tidak sehari. Pelatihan itu dalam beberapa hari. Atau kalau kita berupa pengabdian kepada masyarakat, pelatihan yang diberikan itu berkelanjutan. Berikutnya, tentang metode yang dipakai. Cara yang digunakan untuk pelatih agar materi itu tadi bisa tercapai. Misalnya kayak gitu. Butuh metodenya apa? Agar tercapai mereka. Nah, metode-metode yang digunakan
Bisa mulai dari ceramah, tanya jawab, diskusi, role play, praktek langsung di posyandu tadi, pemberian penugasan atau diajari untuk studi kasus-studi kasus. Nah, ini materi-materi yang bisa disampaikan kepada mereka ketika pelatihan. Nah, berikutnya setelah tahu materinya, apa sih yang perlu kita siapkan agar mereka bisa terlatih? Misalnya, pengenalan alat ukur. Kan itu pakainya alat ukur antropometri, alat metode yang digunakan ceramah dan demonstrasi. Ya kan? Dikasih tahu dulu, ibu ini adalah dacin, ibu ini adalah timbangan untuk anak, ibu ini adalah infantometer, ibu ini adalah mikrotoa, ibu ini adalah pita sakir, misalnya kayak gitu. Terus dikasih tahu tentang itu semua. Berikutnya didemonstrasikan. Ini loh Bu cara mengukur yang baik dan benar. Ini cara interpretasi datanya, misalnya kayak gitu. Nah alatnya butuh apa aja? Butuh alat antropometri, butuh kertas kecil untuk notes mencatat, butuh pulpen misalnya. Itu metode dan alatnya. Ibu diberitahu kadernya misalnya baru-baru ya, kader yang relatif baru, belum bisa terampil, diberikan dajin. Mereka silakan ibu coba berikan metodenya penugasan dan praktek. Silakan menimbang bayi balita, bayinya nangis terus misalnya kayak gitu. Bagaimana cara menenangkan dia, bagaimana cara tetap mendapatkan berat badannya meskipun bayinya nangis. Nah, bagaimana cara menggunakan alat bantunya, dajin, misalnya dengan balita secara benar, secara real, pakai balita atau menggunakan boneka kantong untuk praktek. Terus setelah semuanya itu sudah terpenuhi, metode dan alat bantunya kita sudah tahu apa, kita bisa menetapkan judul kegiatannya itu mau apa. Pelatihan pengukuran status gizi secara antropometri bagi petugas gizi di Puskesmas Bantul. Atau pelatihan pengelolaan DM bagi petugas poligizi di RSU di rumah sakit di DIY. Misalnya kan, itu nama pelatihannya yang mereka bisa ikuti. Terus kita bikin kerangka acuan. Kerangka acuan itu mirip proposal, pedoman kerja yang sistematis. Sehingga kita sebagai panitia tahu harus ngapain, apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan. Peserta juga tahu. Maka biasanya bentuknya seperti ini. Mulai dari pendahuluan, apa tujuan pembelajarannya, apa sasarannya, siapa saja, kriteria dan target peserta yang akan diharapkan, sampai ke biaya yang dibutuhkan berapa. Terus sertifikasi, pelatihan ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Persagi sebesar sekian SKP, misalnya kayak gitu. Jadi orang-orang akan mengikuti. Pelatihan ini disertifikasi oleh Dinas Kesehatan, misalnya. Nanti sampai jadwal, sehingga panitia tahu, peserta juga tahu. Kita sebarkan kerangka acuan ini dalam bentuk leaflet, brosur, pengumuman, disebarkan kemana-mana, terus agar mereka bisa mendaftar. Yang terakhir kali pelatihan ini adalah ketika kita kunjungan kemarin tata laksana stroke di Panti Rapih. Kan di sesi terakhir itu Bu Nani membantu kita untuk membuat menu untuk stroke seperti apa kan, yang dibagikan makanan-makanan lunak tadi, makanan saring dan lunak itu yang puding merah kuning hijau. Kan di depan itu ada demonstrasinya. Itu adalah pelatihan. Salah satu kan. 3 sesi pertama pemberian pengetahuan dulu, sesi terakhir adalah peningkatan keterampilan. Nah, tetapi memang hanya bentuknya demonstrasi. Para peserta tidak belajar secara langsung, tidak langsung turun mempraktekkan, ya, karena ada masalah waktu juga terbatas. Itu adalah pelatihan. Kesimpulan hari ini di tahap perencanaan sampai nomor 3 adalah kesimpulannya kita menentukan tujuan pelatihan, ada kompetensi yang akan diraih, outputnya itu apa. Setelah itu dari kompetensi akan menjadi pengalaman belajarnya apa aja yang harus diberikan. Untuk mencapai pengalaman belajar ini, orang-orang tadi itu harus diberikan teori atau tatap muka berapa kali, berapa lama, berapa sering, tugasnya berapa banyak, prakteknya berapa banyak, praktek lapangannya tentang apa.
berapa banyak, berapa lama. Berikutnya, metode yang digunakan itu apa? Alat bantunya apa untuk membantu metode tersebut. Terus kita menentukan nama paket pembelajarannya, dan yang terakhir kita menyusun kerangka acuan. Ini adalah tahap perencanaan pelatihan yang kita diskusikan hari ini. Dari tahap nomor 1 sampai tahap nomor 3. Di tahap nomor 4 dan kelima kita akan bicarakan ini. Pelaksanaan pelatihan kita bicarakan besok. Tentang evaluasi pelatihan kita juga akan bicarakan besok. Demikian dari saya. Terima kasih buat perhatiannya. Silakan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silakan bisa dituliskan di kolom. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semuanya. Selamat siang.